Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Dwi Aditya selaku moderator. Saya Natasha Aulia Putri. Saya Weneka Pradaya. Kami di sini dari kelompok 2 ingin membahas tentang perbedaan antara kanto dan kantar. Untuk Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih Nova. Boleh di next slide-nya. Latar belakang. Meskipun tidak terlalu jauh secara geografis, mengunjungi Tokyo dan Yokohama di Kanto, wilayah utama Jepang yaitu Kanto dan Kansai serta Osaka, dan Kyoto di Kansai, memiliki sejumlah perbedaan mencolok dalam hal budaya, makanan, dan bahasa. Keduanya juga merupakan area yang sangat terkenal di Jepang dengan sebagian besar penduduk tinggal bekerja secara rutin. Tentang wilayah Kanto dan Kansai. Yang pertama, perbedaan budaya, makanan, dan bahasa. Meskipun berdekatan secara geografis, Kanto dan Kansai memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal budaya, makanan, dan bahasa, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Yang kedua adalah pusat-pusat utama Jepang. Tokyo, Yokohama, Osaka, dan Kyoto memainkan peran penting dalam ekonomi, budaya, dan sejarah Jepang, menjadi tujuan utama bagi penduduk setempat dan wisatawan. Titik lokasi. Kanto merujuk pada Jepang bagian timur, To untuk timur, dan Kansai merujuk pada Jepang bagian barat, Sai untuk barat. Kedua wilayah tersebut memiliki hubungan historis yang erat, terutama dengan pemindahan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo pada tahun 1868. Sejarah yang terkait erat ini tercermin dalam status kedua wilayah saat ini, sebagai wilayah yang paling diakui baik secara nasional maupun internasional. Tokyo dan Kyoto tetap menjadi pusat utama sebagai kota-kota paling makmur di Jepang saat ini. Secara geografis, Kanto yang berarti timur dalam bahasa Jepang mengacu pada wilayah Jepang bagian timur, sementara Kansai yang bermakna barat merujuk pada wilayah Jepang bagian barat. Hubungan historis kedua wilayah ini dipengaruhi oleh perpindahan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo tahun 1868. Selanjutnya, perbedaan budaya. Kanto dan Kansai dikenal sebagai dua wilayah terkemuka di Jepang, baik secara nasional maupun internasional. Tokyo dan Kyoto sebagai pusat utama dari masing-masing wilayah, memainkan peran penting dalam ekonomi dan budaya Jepang, menjadikan kota-kota yang sangat diakui. Meskipun memiliki hubungan sejarah yang erat, Kanto dan Kansai memiliki perbedaan yang signifikan dalam budaya, kepribadian, dan etiket. Memahami perbedaan ini dapat membantu wisatawan untuk menikmati pengalaman yang lebih dalam saat berkunjung ke dua wilayah ini. Ini ada konsep sosial antar kedua wilayah. Yang pertama ada konsep tatemai dan dinamika sosial. Di Jepang, konsep tatemai menekankan pentingnya mempresentasikan diri secara menyenangkan di hadapan orang lain. Yang kedua ada perbedaan kebiasaan masyarakat. Tokyo berperan sebagai pusat Jepang, menarik orang dari berbagai wilayah untuk bekerja dan belajar. Kansai terutama mengakomodasi individu dengan asal dari Jepang bagian barat. Pola migrasi ini secara signifikan mempengaruhi dinamika budaya masing-masing wilayah. Karakteristik masyarakat. Kepribadian orang Kansai, masyarakat Kansai cenderung bersikap langsung dengan banyak orang memulai percakapan dengan orang yang tidak dikenal. Budaya komedi di Osaka. Osaka dikenal sebagai tempat lahirnya budaya komedi di Jepang, dan hubungan yang dalam dengan budaya komedi telah meresap ke dalam masyarakat. Selanjutnya ada hubungan antar individu. Budaya komedi dan kedekatan geografis memungkinkan mereka untuk mengatasi perbedaan budaya dan membangun hubungan yang erat dengan orang lain. Selanjutnya ada budaya interaksi.
Budaya dan interaksi sosial di wilayah Kanto-Tion, di area metropolitan Tokyo yang didominasi oleh penduduk dari pedesaan, umumnya dianggap wajar untuk menghormati privasi orang lain, menggunakan tatemae, dan enggan menyatakan pendapat secara terbuka. Budaya komunikasi keramahan di Kansai. Di Kansai, sebaliknya, tidak jarang melihat orang memulai percakapan dengan staf toko tentang topik acak, dan sangat lazim bagi orang untuk secara tiba-tiba memulai obrolan dengan tentang cuaca. Perbedaan mode di antara generasi milenial di Kanto dan Kansai. Yang pertama ada gaya mode di Kanto. Secara umum, Kanto cenderung menuju gaya yang populer dan modis dalam berpakaian. Yang kedua ada gaya mode di Kansai. Kansai cenderung mengarah pada gaya yang lebih mencolok dan unik, di mana mereka dapat mengekspresikan diri melalui mode mereka. Selanjutnya ada perbedaan mode di antara dua generasi. Terdapat sedikit perbedaan dalam mode antara Kanto dan Kansai di kalangan generasi milenial, dan pada dasarnya semuanya bergantung pada preferensi individu. Perbedaan transportasi di kedua wilayah. Berbeda dengan mode yang unik di Kansai, taksi di daerah ini kebanyakan berwarna hitam. Di Kanto, namun taksi bervariasi dalam warna, dengan taksi kuning, oranye, putih, dan hitam melintas di kota. Meskipun berbeda dalam warna, tarifnya tetap sama, jadi jangan khawatir harus mengejar taksi dengan warna tertentu. Kuliner-kuliner di Kanto dan Kansai. Perbedaan iris roti antara Kanto dan Kansai terletak pada jumlah iris per loyang. Di Kansai, roti diiris menjadi 4 atau 5 iris, sementara di Kanto, mereka diiris tipis menjadi 6 atau 8 iris. Variasi ini mencerminkan preferensi individu dan rumah tangga. Di wilayah, di wilayah Kanto, rasa udon bervariasi bergantung pada bahan dan teknik memasaknya. Dasi atau kaldu, udon sering dibuat dengan katsu obushi atau serutan ikan kering, memberikan rasa kaya dan berumami. Sedangkan saus kecap gelap dan mirin memberikan sentuhan rasa yang lebih ringan. Dialektika. Dialek Kansai dan dialek Kanto atau Jepang standar sangat berbeda, tidak hanya dalam intonasi, tapi juga dalam penggunaan kata. Dalam bahasa Jepang, ketika merujuk pada tahun seseorang di universitas, biasanya digunakan istilah atau tahun angkatan, atau nensei. Namun di Kansai, mereka menggunakan tahun angkatan atau kaisei. Namun, istilah tahun angkatan nensei tetap digunakan untuk sekolah dasar, menengah, dan SMA di wilayah Kansai. Ciri khas. Ciri khas utama antara Kanto dan Kansai adalah perbedaan dalam budaya, bahasa, dan kebiasaan sehari-hari yang tercermin dalam interaksi sosial, kuliner, dan tradisi lokal. Perbedaan ini juga tercermin dalam kosakata sehari-hari, di mana istilah yang berbeda digunakan untuk hal yang sama antara kedua wilayah, seperti istilah untuk membersihkan atau membuang sesuatu. Dalam hal makanan, perbedaan juga terlihat, mulai dari cara iris roti hingga variasi rasa mie udon. Keseluruhan, Kanto dan Kansai menawarkan pengalaman unik dalam menjelajahi Jepang dengan nuansa budaya, bahasa, dan kuliner yang berbeda-beda. Poin pembahasan, Kanto dan Kansai memiliki budaya dan tradisi yang berbeda, tercermin dalam norma-norma sosial, gaya hidup sehari-hari, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Norma-norma sosial dan etiket dalam interaksi sehari-hari juga berbeda antara Kanto dan Kansai, dengan Kanto cenderung lebih formal dan Kansai lebih santai dan ramah.
Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu dari perbedaan bahasa dan dialek hingga kebiasaan sehari-hari dalam makanan dan interaksi sosial. Perbedaan ini mencerminkan kedalaman sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang telah membentuk masing-masing wilayah. Dalam perjalanan ke Jepang, menjelajahi Kanto dan Kansai tidak hanya menghadirkan pengalaman wisata yang beragam, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih baik tentang kekayaan budaya dan kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Baik, mungkin itu saja yang akan dipresentasikan oleh kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.